Jika sistem pemerintahan Korea Utara diterapkan di Indonesia, negara ini akan mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Kebebasan politik dan individu akan sangat dibatasi, ekonomi akan terpusat, serta hubungan luar negeri dan demokrasi akan sangat terganggu. Hal ini akan mengekang perkembangan Indonesia yang saat ini mengedepankan pluralisme, demokrasi, dan pasar bebas. Berikut ini ada beberapa kemungkinan dampak yang akan terjadi jika pemerintahan Korea Utara diterapkan di Indonesia. Pertama, pergeseran dalam sistem politik. Korea Utara dipimpin oleh satu orang yang memiliki kekuasaan absolut, yaitu Kim Jong-un. Jika sistem ini diterapkan di Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara dengan pemerintahan otokratis, di mana tidak ada pemilihan umum yang bebas dan adil, serta hak-hak politik dan kebebasan berbicara akan sangat dibatasi. Di Korea Utara, hanya ada satu partai yang berkuasa, yaitu Partai Pekerja Korea. Indonesia, yang saat ini menganut sistem multipartai, akan mengubah sistemnya menjadi partai tunggal yang mengontrol segala aspek kehidupan politik. Kedua, pembatasan kebebasan dan hak asasi manusia. Di Korea Utara, ada pengawasan ketat terhadap warganya, termasuk pembatasan akses terhadap informasi luar negeri, pemantauan komunikasi, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Jika ini diterapkan di Indonesia, kebebasan berpendapat, pers, dan akses terhadap informasi akan dibatasi secara ketat. Oposisi politik dan kelompok yang dianggap mengancam pemerintahan dapat ditindak tegas, termasuk penangkapan, penyiksaan, atau bahkan eksekusi. Ini akan menghilangkan pluralisme politik yang ada di Indonesia. Ketiga, ekonomi yang terkontrol. Korea Utara memiliki ekonomi yang sangat terpusat dan dikendalikan oleh negara. Indonesia, yang saat ini mengadopsi sistem ekonomi pasar dengan sektor swasta yang berkembang pesat, akan beralih ke ekonomi terpusat yang dikontrol pemerintah, yang mungkin akan menghentikan banyak kebebasan ekonomi dan inovasi. Perusahaan dan individu akan memiliki keterbatasan dalam menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Perdagangan luar negeri juga akan terbatas, yang bisa menyebabkan isolasi ekonomi, mirip dengan kondisi ekonomi yang dialami Korea Utara. Keempat, pengaruh terhadap masyarakat. Pendidikan di Korea Utara sangat dipengaruhi oleh propaganda untuk mendukung ideologi pemerintah dan memuji pemimpin. Jika sistem ini diterapkan di Indonesia, pendidikan akan difokuskan pada indoktrinasi ideologi tertentu, dan kurikulum akan sangat dipengaruhi oleh negara, mengurangi keberagaman pemikiran dan kebebasan akademik. Kehidupan sosial masyarakat akan sangat dikontrol oleh pemerintah. Setiap aktivitas sosial dan budaya akan dibatasi untuk mendukung kebijakan negara dan menghindari pengaruh luar yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi pemerintah. Kelima, hubungan luar negeri. Korea Utara memiliki hubungan luar negeri yang terbatas dan seringkali terisolasi dari banyak negara dunia. Jika Indonesia mengadopsi sistem ini, Indonesia bisa menghadapi sanksi internasional dan isolasi diplomatik. Hubungan perdagangan, investasi, dan kerjasama internasional dengan negara lain akan terhambat. Keenam, militerisasi dan ketegangan konflik. Korea Utara sangat mengutamakan militer, dengan anggaran yang besar untuk pertahanan dan program senjata nuklir. Jika Indonesia mengadopsi sistem yang sama, Indonesia mungkin akan mengalami peningkatan pengeluaran militer dan kemungkinan adanya ketegangan di kawasan Asia Tenggara, terutama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara tetangga. Pemerintah akan lebih mengandalkan militer untuk menjaga kontrol terhadap rakyat, yang dapat meningkatkan ketegangan sosial dan menciptakan ketidakstabilan. Itulah beberapa dampak yang akan terjadi jika pemerintahan Korea Utara diterapkan di Indonesia. Nantikan terus video-video seru lainnya hanya di channel YouTube Jejak Pengetahuan. Semoga video ini dapat memperluas pengetahuan serta wawasanmu. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Jika sistem pemerintahan Korea